Udah bukan jadi rahasia lagi kalau kita ngomongin reading, biasanya part paling susahnya tuh matching atau menjodohkan. Dan di sini Sir akan bantu kalian. Sir bakal sediain satu bagian dari teks. Cuman sayangnya ya cuman bisa satu paragraf karena limited space. Dan juga nanti opsinya walaupun ada 8-10 opsi, Sir cuman bakal masukin satu opsi yang udah jelas itu jawaban benernya. Nanti Sir akan bahas kenapa itu jawaban benarnya dan juga Sir akan jelasin apa aja sih yang harus dipertimbangkan, terus apa aja yang harus dipikirin kalau kalian mau jawab matching. Oke, kita langsung mulai. Kita omongin paragrafnya tentang apa sih? Kalian harus tahu konsep paragrafnya, kalian harus tahu main idea-nya. Itu hal yang paling penting dulu. Terus gini, namanya juga fill in the gaps ya. Kalau kita ngomongin lokasi atau positioning, jelas penting banget. Penempatan si gapnya ini sangat penting. Contohnya, kalau ada di tengah-tengah antara dua kalimat, berarti kemungkinan si gap ini tuh memperjelas kalimat yang ada sebelumnya dan diperjelas oleh kalimat sesudahnya. Misal gini. Gimana kalau kalimat yang kosong ini kalimat yang pertama di paragraf baru? Misalnya kalimat pertama di paragraf kedua. Ya berarti kalau kayak gitu ada kaitannya dengan paragraf sebelumnya atau paragraf 1. Dan kita tahu kalau paragraf 1 tuh biasanya ngomongin introduction. Introduction misalnya ada fakta, ada juga ngebahas poin-poin yang akan dibahas di paragraf-paragraf berikutnya. Dan berarti, yes, poin yang ini merupakan satu poin yang sebenarnya yang udah sedikit disinggung di paragraf ke-1. Dan ini juga bisa jadi main idea sendiri untuk paragrafnya sendiri. Jadi misalnya kalau kita ngomongin global warming, misalnya di akhir kalimat kita nyediain 3 poin, penyebab, cara menanggulangi, dan lain-lain for example ya. Let's say, berarti second paragrafnya kita kurang lebih ngomongin penyebabnya. Dan kalimat yang muncul, ya pertama jelas setelah kita mengintroduce disebabkan oleh beberapa faktor, kalimat berikutnya adalah kalimat pendukung yang menjelaskan faktor-faktor apa yang termasuk. Jadi intinya dari itu kita bisa belajar satu hal, ada sebuah unity di tiap paragraf, dan kalimat-kalimat yang ada di paragraf itu saling support, ya, membentuk sebuah cerita atau teks yang well structured. Oke, kita lihat langsung. Kenapa yang ini jawabannya delta? Efficiently managing a team of people is no easy task and there will be many challenging moments. Simple aja. Ini kayak yang Sir udah sebutin tadi. Ini ada di tengah-tengah. Kemungkinan besar ini tuh memperjelas kalimat sebelumnya dan disupport kalimat sesudah gap ini. Berarti all people are different. And in a working environment there will be a great mix of personalities and skill. Terus yang berikutnya adalah like everything in life though, experience brings knowledge and blah blah blah. Berarti intinya gini, kita memposisikan diri sebagai, in this case, kita ngomongin manager, sebagai leader. Secara logika, kita harus pakai logika kita. Sebagai leader, kita awalnya pasti susah dong. Kita mencoba memimpin, kita bertanggung jawab atas individu-individu yang punya kemampuan berbeda, punya karakter berbeda. Cuman memang pada akhirnya, ujung-ujungnya, pengalaman, right? Semakin berpengalaman kita, semakin terbiasa. Maka dari itu jawaban yang D ini masuk akal. Nunjukin bahwa ini tuh bukan sebuah hal yang mudah dan bakal banyak challenge-nya, bakal banyak tantangannya. Cuman lagi, ya, jangan lupa bisa karena terbiasa. Did you find that one informative class? Jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya. Dan jangan lupa website kita di mentorku.com. I'll see you again in the next episode and bye-bye!